Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang interaksi orang tua dengan anak dalam menghadapi teknologi komunikasi internet. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Hilmi Martini dengan NIM 140, yang kedua ada Maulida Eka Sabrina dengan NIM 181, yang ketiga ada Juta Sapitri dengan NIM 147. Perkenalkan, saya Hilmi Martini Malika Putri NIM 140 yang akan menjelaskan interaksi orang tua dan anak dalam menghadapi dampak teknologi atau internet. Anak remaja memiliki banyak sekali pertanyaan saat masa pencarian identitas diri ini. Anak remaja akan mulai bertanya dan ingin mengenal lebih jauh mengenai apa itu rokok, kekerasan, minuman keras atau alkohol, rasa cinta kepada lawan jenis, seks, dan lain sebagainya. Sangat penting bagi orang tua untuk mendapatkan kepercayaan anak pada saat perubahan ini terjadi. Bagaimanakah cara orang tua menyikapi perubahan pada anak remajanya? Apa saja sih yang sebaiknya orang tua lakukan untuk membantu anak-anak mereka melewati masa transisi ini? Yang pertama adalah interaksi orang tua dan anak dalam menghadapi dampak teknologi internet. Yang pertama, orang tua sebagai sumber informasi utama. Orang tua adalah orang pertama yang akan menjadi tempat anak untuk bertanya mengenai banyak hal yang berkaitan dengan pubertas. Orang tua harus siap menerima bahwa anak mereka telah melewati masa kanak-kanak dan saat ini sudah memasuki masa puber. Selanjutnya, siap memasuki gerbang masa kedewasaan. Siapkan diri dengan informasi. Yang kedua, pendidikan nilai agama dan moral sangat diperlukan. Sangat penting bagi anak remaja untuk memiliki benteng pertahanan berupa nilai atau moral sebagai kontrol diri yang diperlukan bagi kehidupannya. Dengan begitu, anak akan dapat menahan diri untuk tidak terjerumus melakukan hal-hal yang tidak baik karena sudah mengetahui moral dan batasan dalam bergaul. 3. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Nah, biasanya kebanyakan orang tua memiliki rasa khawatir dengan perkembangan anak remaja mereka, terutama bila melihat perkembangan zaman saat ini. Jagalah komunikasi dengan anak remaja agar selalu harmonis sehingga ia terarah dengan baik. Komunikasi yang harus dilakukan dua arah, bukan sebagai orang tua yang hanya memberi perintah dan nasihat saja, tetapi berikanlah kesempatan bagi anak untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan hal-hal yang ingin diketahuinya. Anak harus selalu menghormati orang tua. Di usia ini, terkadang anak-anak yang sudah melewati puber, mereka tuh merasa diri mereka bukan lagi anak kecil, tidak suka diatur, serta mereka merasa tidak memerlukan orang tua lagi. Percakapan dengan orang tua pun pada sebagian remaja sekarang hanya terkesan basa-basi saja. Rumah pun serasa hotel atau hanya untuk tempat menginap dan makan saja. Remaja lebih sering menghabiskan waktu bermain bersama teman di luar rumah, melakukan percakapan atau sibuk mengirim pesan singkat lewat telepon genggam, dan mengunci diri di kamar tidur. Nah, sebagai orang tua harus tegas dan meminta anak untuk tetap menghormati mereka. Yang kelima, memberikan pilihan dan dukungan pada anak. Bila anak berubah menjadi remaja yang menutup diri sesudah menginjak usia puber, ajaklah ia untuk berbicara terbuka mengenai masalah yang dihadapinya. Beberapa kemungkinan masalah yang terjadi adalah anak terkena depresi karena putus cinta, mendapatkan kekerasan fisik dari teman sebaya atau merasa minder karena bentuk tubuhnya. Yakinkan anak bahwa
Walaupun yang terjadi dengannya, orang tua akan selalu menyayangi, mencintai, memberi perlindungan, dan menerima anak apa adanya. Keenam, memberikan anak privasi atau keleluasan pribadi. Ada beberapa orang tua yang bersikap terlalu protektif terhadap anak remaja. Misalnya saja selalu ikut mendengarkan percakapan anak dengan teman di telepon, atau kasus lain orang tua yang suka menggeledah kamar anak karena anak lebih suka menyendiri atau menutup diri di kamar. Dan yang terakhir adalah membangun komunikasi yang baik dengan anak. Anak-anak membutuhkan figur dalam masa pertumbuhan mereka. Maka dari itu, orang tua haruslah bertindak sebagai cermin bagi anak-anak. Dan komunikasi yang baik akan menjadi perantara serta menjembatani kepentingan dan kemauan antara keduanya. Yang selanjutnya adalah upaya orang tua dalam menghadapi dampak teknologi. Anak yang sudah kecanduan dengan teknologi biasanya cenderung enggan berkomunikasi dengan orang lain dan bersifat tertutup, atau hanya mau berteman dengan orang tertentu saja. Dengan mengetahui dampak negatif dari internet, sebagai orang tua dapat melindungi anak dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah orang tua perlu memiliki pengetahuan tentang internet. Kita sebagai orang tua jangan terlalu gaptek atau gagap teknologi, karena bisa saja seorang anak dapat dengan sengaja membiarkan atau membuat orang tua tidak memahami teknologi sehingga orang tua berpikir tidak ada dampak negatif dari internet. Yang kedua, letakkan komputer di tempat yang mudah dilihat. Hal ini sebenarnya akan membahayakan anak Anda karena mereka dapat leluasa mengakses situs-situs yang tidak dapat diketahui orang tua. Sebaiknya, dengan meletakkan di tempat terbuka, misalnya di ruang keluarga, Anda dapat memantau situs apa saja yang dibuka oleh anak. Yang ketiga, bantu agar anak dapat membuat keputusan sendiri. Karena orang tua tidak dapat mengawasi anak 24 jam, biasakan anak untuk mengambil keputusan mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya memutuskan untuk menggunakan pakaian mana yang layak untuk dikenakan. Selanjutnya, upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua yakni dengan membatasi penggunaan internet dengan cara tidak membiarkan anak-anak terlalu asik dengan dunia mayanya, dan juga terapkan berapa lama internet bisa digunakan dan situs apa saja yang boleh diakses. Kemudian dijelaskan pula mengapa orang tua melakukan hal ini, dan juga bantu anak untuk memahami keputusan yang telah ditetapkan. Kemudian menjaga komunikasi yang baik dengan anak, yakni dengan cara meluangkan waktu untuk bercanda dengan anak dan juga berkomunikasi secara terbuka. Karena komunikasi yang baik dan keakraban dengan anak ini akan mempermudah orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral. Yang terakhir yakni cara pencegahan bahaya internet pada anak. Melihat fakta sekarang, disarankan bahwa orang tua harus menggunakan filter untuk memonitor penggunaan internet anak-anaknya. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.